nggak boleh di ini loh. Makanya Rasulullah itu sangat ada dalilnya Rasulullah itu loh. Bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Itu ada dalilnya. Karena diatur umat Islam itu. Kalau sudah diberikan jatah kepada istri pertama 3 hari, yang itu sesuai kesepakatan. Kalau nggak mau kan bisa minta cerai perempuan. Saya nggak sanggup dengan kehidupan kita. Saya tidak bahagia di sini. Khulu. Daripada saya berdosa di sini tidak bersyukur kepada Allah. Khulu. Ini Islam itu nggak mengikat, membuat orang menjadi terkatung-katung dalam masalah loh. Justru poligami itu mengeluarkan orang dari masalah gitu. Gitu loh. Jadi hati-hati loh. Jangan menyangka kalau adil itu sama rata. Oh, yang istri pertama dihajar 10 kali semalam. Berarti istri kedua juga dihajar 10 kali semalam. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Gitu ya. Gitu Pak. Jadi poligami ini tergantung yang poligami. Kalau nggak sanggup, nggak usah banyak cerita lah. 1 bini aja belum tentu kalian sanggup. Belum tentu kalian mampu membawa dia ke surga. Jangan-jangan 1 istri kalian bawa dia ke neraka jahanam. Itu poligami itu ibarat, iya, istri itu beban sebenarnya. Ini aku kasih tahu ya. Istri itu beban sebenarnya buat kaum laki-laki. Kan tidak diwajibkan menikah itu. Bisa menjadi wajib kalau akhirnya kalian tidak menikah tapi berzina, wajib kalian menikah. Kalau kalian mampu menahan diri kalian tidak berdosa kepada Allah, kalian takut, ya udah nggak apa-apa nggak nikah. Ada kok ulama kita yang tidak menikah, Imam Nawawi kalau nggak salah tuh. Gitu loh. Tapi ketika kalian ternyata sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara psikologi, sudah mampu secara banyak hal, kalian tidak menikah, tapi kerjaan kalian tiap hari mohon maaf ya, berzina di hadapan Allah. Wajib kalian menikah. Wajib nggak nikah kalian. Nah gitu Islam ngajarin. Tapi ketika kalian menikah, kalian tidak berzina, kalian bermanfaat buat orang lain, ya lebih baik kalian nggak nikah daripada kalian dapat beban. Itu Islam aturkan begitu. Keren banget loh agama Islam ini loh. Tergantung suasana dan keadaan kalian gitu loh. Gitu loh ya. Nah, yang mau bahas poligami, yang perempuan-perempuan naik. Biar saya kasih pemahaman nih. Saya nggak ngajak laki kalian poligami, enggak loh. Kenapa? Poligami itu bagi yang mampu. Takutnya nanti saya bilang, saya tidak menolak poligami. Kalau ditanya ke saya bisa jawab dengan cepat. Mau, asal jelas lakinya mampu atau enggak. Saya yang tahu dia mampu atau tidak. Saya yang tahu dia berkualitas atau tidak. Gitu. Ya, tapi kan ada ayat Alkitab katakan, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Itu baru 2 aja. Mentiga Tuhan boleh. Mentiga Tuhan boleh, poligami istri nggak boleh. Giliran Tuhan kalian poligamiin. Inilah kalian hipokritnya Pak. Heran saya dengan kalian ini. Saya tuh paling nggak suka orang yang, Pak, orang yang mendua hati tidak tenang hatinya. Pak, baca di kitab Anda. Abraham poligami, Yakub poligami. Tenang nggak hati mereka? Ada nggak masalah rumah tangganya Yakub? Kok Anda pula yang mengatakan tidak ada orang? Ya apa masalahnya gara-gara poligami? Masalah ada. Apa masalah Abraham gara-gara poligami? Mana tunjukkan permasalahan Abraham karena poligami? Coba. Masalah Abraham itu karena Sarah. Ini saya kasih data nih. Saya baca lu kitab Perjanjian Lama loh. Sarah tidak mau berbagi harta warisan sama anaknya. Berarti biang keroknya siapa? Dalam kitab kalian Ibunda Sarah yang tertuduh sebagai biang kerok. Dia yang memberikan budaknya untuk dikawini sama Abraham. Setelah dihasilkan anak, tahu dia dikasih Tuhan anak nih. Mohon maaf nih, Tuhan membantu kejahatan Sarah loh. Ketika Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, Tuhan membenarkan kejahatan Sarah dengan mengusir budaknya sendiri. Padahal dia yang suruh budaknya dihamili loh. Ini kalau saya bisa buka konspirasi Sarah dan Tuhan, ngeri banget loh. Ini kalau dibuatkan sinetronnya, Tuhan terlihat jahat loh di sini loh. Serius nih. Ini kita buat sinetronnya misalkannya. Sarah itu majikan. Dia punya budak namanya Hagar. Dalam perspektif Kristen loh ya. Bukan perspektif Yahudi loh. Sorry to say, beda. Nah, si Sarah ini nggak sabar pengen hamil dia. Tuhan menjanjikan dia punya anak, tapi belum juga nih. Harusnya Tuhan, biar si Sarah itu, harusnya Tuhan tahu dong si Sarah akan ngasih budaknya, supaya harusnya Tuhan menyelamatkan Sarah untuk tidak menjolimi budaknya. Harusnya Tuhan bikin si Sarah hamil waktu itu. Gara-gara Tuhan tidak membuat si Sarah hamil waktu itu, dia kasih budaknya untuk ditiduri. Padahal Tuhan turun naik ngomong sama Abraham. Nah, Tuhan membiarkan Sarah tidak punya anak. Kemudian si Sarah memberikan Hagar sebagai diberikan kepada Abraham, jadikan istrinya supaya melahirkan anak. Setelah lahir anak itu, si Sarah ternyata diizinkan hamil sama
Tuhan. Nih Tuhan kayak seolah-olah sengaja nih ngadu perempuan nih antara majikan dengan budak nih. Tuhan nggak tahu apa nanti si Sarah akan iri nengok si Hagar. Tiba-tiba setelah si Sarah punya anak bernama Ishak, jedor keluar anak, bermainlah si Ishak dengan Ismail. Cemburu si Sarah, diusir si Hagar. Jahat nggak ini? Jahat loh, ini zolim loh ini loh. Dia yang suruh orang dihamili, keluar anaknya, malah budaknya pula yang diusir. Gara-gara nggak mau berbagi warisan kemaruk harta. Nauzubillah min dzalik, Bunda Sarah seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba Tuhan membela kejahatan si Sarai ini. Astagfirullahalazim. Ini kalian bilang adalah rencana Tuhan. Beginikah Tuhan kalian memperlakukan perempuan? Oh, mentang-mentang si Hagar budak. Mentang-mentang si Sarai ini majikan. Di mana perbudakan Tuhan kalian? Harusnya sebagai Tuhan dia lebih menyayangi budak. Ini dia lebih menyayangi majikan. Makanya budak itu dianggap rendah, nista pada akhirnya. Gara-gara apa? Ini gara-gara Tuhan nih. Bukan Tuhan saya nih, Tuhan kalian nih. Makanya ada supremasi kulit putih. Ya berarti Tuhan itu suka-suka Tuhan ya? Ya kitab Anda. Suka-suka Tuhan. Dia pilih seenaknya. Dia habisi suku Amalek karena dia gak suka sama suku Amalek. Dia suka sama Israel, Bani Israel. Walaupun Bani Israel sedang menyembah kepada Dewa Molok, Dewa Baal, tetap diselamatkan. Walaupun si Yehuda itu tidur sama menantunya, tetap dibiarkan selamat hidup. Walaupun si Daud mengambil bini orang, tetap dibiarkan hidup. Tuhan kalian kenapa? Karena nenek moyangnya itu. Ya. Nenek moyangnya, makanya dia nggak mau menghabisi nyawanya. Inilah Tuhan kalau punya nenek moyang bahaya begini nih. Kalau Tuhan punya nenek moyang dia nepotisme nih, dia bela tuh keturunannya tuh. Bahaya kalau Tuhannya kayak gini. Untung Tuhan saya nggak punya etnis. Berarti poligami di perjanjian lama itu bukan ajaran, itu hanya suatu riwayat. Kok bukan ajaran? Nah, ini Hmm. lagi nih Bapak Kris Walujan ini mencoba Itu membohongi hanya saya dan menipu riwayat saya. hidup. Ya, itu Pak, kan baca 2 diriwayatkan. Samuel. Enggak. Saya baca. Anda jangan inilah jangan tipu saya, Pak. Saya paling nggak suka dengan orang yang menipu saya. Kristen Paling kan anti tidak saya. diajak seperti Daud. Kita Loh, tidak Anda diajak seperti Daud. Kristen. Anda Kristen bukan Iya. Yahudi. Nih, Anda bilang Jadi tidak diajarkan. artinya- Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud nih. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Baca itu. Anda bilang nggak Iya, diajarkan. betul. Bahkan divalidasi Tuhan. Ya kita itu kan hanya peristiwa kelemahan Daud, Pak, kelemahan Pak. Abraham. Pak, di mana itu Itu kan kelemahan suatu Daud? peristiwa, Itu justru bukan Tuhan kita Anda yang diajak. ngasih. Iya, tapi Tuhan Anda yang ngasih. Ini saya kasih datanya deh. Anda dari tadi ini Iya, berkelit walaupun ya, Pak. Tuhan yang ngasih. Nah, terus? Berarti Tuhan Itu kan- Anda lah yang menjadi ya, agak orang itu kan poligami. peristiwa. Ya, contoh kitab Daud- itu isinya peristiwa semua. Apa? Iya, Aduh. tapi itu bukan ajaran. Ajaran itu apa yang diajarkan loh. Ini Tuhan mengajarkan untuk skidi papap, hoba-hoba underscore dengan bini orang loh. Ini saya tunjukkan datanya. Tuhan loh yang nyuruh loh. Kamu tahu nggak Pak? Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhan perintahkan Hosea untuk bersundal loh. Nggak diajarkan. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Tuhan sendiri yang memberikan bini orang kepada Daud. Bahkan kata Tuhan kalau kurang bisa minta tambah lagi loh. Nih. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Nih, Tuhan berfirman nih. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat ke-8-nya baca. Kalian nggak pernah baca ini, kayaknya pendeta kalian nggak akan berani baca kali ini. Ya, terus saya tanya kenapa Bentar dulu, dikitabkan? belum selesai. Oh iya, iya. Telah oke. kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Anda bilang gak diajarkan. Ya, Daud diberikan Tuhan bini orang, Anda bilang gak diajarkan. iya betul. Nah, jadi gini, saya tanya tentang Daud. Daud kan nabimu juga di Quranmu. Oh Jadi iya, kalau Daud jelas. nabi, ya kan dia bertobat juga. Makanya di Nggak kitab ada. Mazmur. Jangan Pak, jangan campur adukan kitab Bapak dengan kitab saya. Saya nggak percaya kitab Bapak itu suci. Itu kitab yang sudah tercampur. Perkataan manusia dan Ya firman kan. Tuhan sudah bercampur. Setelah Daud bertobat, dia sadari kesalahannya, kan anak itu mati juga toh. Nah, baru dia mengerti. Anak itu mati dibunuh Tuhan Pak. Pak, baca Imamat Iya. pasal 20 nomor 10 Pak. Ini saya kasih tahu nih. Iya. Dalam Imamat pasal Nah. 10 nomor 20, yang berzina itu yang harus meninggoy. Tuhan Anda mengingkari hukumnya sendiri ketika yang melakukannya adalah Daud loh.
Yang dihabisi nyawanya itu justru anak hasil jinanya, bukan si Daud sama Betseba. Justru Daud dan Betseba menikah, Tuhan suka setelah mereka melahirkan anak baru. Kayak gini Anda bilang Tuhan yang benar ini. Astagfirullahalazim. Iya, itu kan diriwayatkan tentang Daud ya yang lemah sebagai manusianya. Tapi kan dia bertobat kalau kita baca kitab Mazmur ya. Pak, kalau bertobat Toratmu kenapa ada dia nikah dalam sama dadaku. Betseba? Justru bini orang tetap dijadikan istri sama dia, bertobat tapi bini orang tetap digasak juga. Apa sih Pak? Nggak ngerti deh definisi bertobat itu apa. Iya kan setelahnya kan dia tahu apa yang dilakukannya tidak Tuhan tidak Pak, senang. kalau dia bertobat Pak, dalam Islam itu bertobat itu berhenti Pak. Udah ngambil bini orang, suaminya dikirim ke medan perang meninggoy, Tuhan marah tuh anaknya si Jina. Malah dinikahi perempuan itu Pak. Malah bahagia hidup rumah tangganya Pak. Lama-lama nanti orang yang berzina bakalan begini tobatnya nih. Udah nikahi aja yang bini orang yang gue iniin. Karena Tuhan suka. Kemudian ketika si Salomo hadir, Iya, betul. anak dari bini orang itu. Gila ini kayak gini dibilang Tuhan yang Iya benar. kan, Udahlah. iya Bapak kan, ini mau iya, Bapak ini mau usianya kan menjawab apa? bertambah. Ya Bapak ini mau menjawab apa? Saya Usianya nggak mau kan muter-muter gini. bertambah. Iya Bapak mau menjawab Bukan apa? muter-muter. Maksud saya kalau Daud memang berzina atau sundal ya, itu kan Terus? kehidupannya manusianya. Tapi kan Nah, ternyata dia bertobat. Nah, dia bertobat baca Terus? Mazmur. Dia tahu Berarti penebusku Tuhan Bapak nggak hidup. konsisten. Nah, Tuhan Bapak bilang orang yang berzina itu orang itu harus mati. Berarti Tuhan Bapak tidak konsisten. Kalau memang bisa bertobat dan menghapus dosa, kenapa Yesus mati di tiang salib, Pak? Untuk menebus dosa asal Adam. iya makanya kan Daud tahu. Udah, Pak Kris, udah. Saya nggak mau Aku muter-muter tahu sama Bapak. penebusku hidup, kata Daud. Udah. Pak, udah diam. Aku Ya, tahu Bapak. penebusku hidup, Bapak kata diam. Daud, Ini kan? nggak ada waktu saya mendengarkan doktrin yang nggak ada dasarnya dari Bapak ini. Saya cuma bertanya Itu sesuatu. Alkitab. Apa Ya, Daud Alkitab? kan di Quranmu juga. Ya Mazmur di kitab Mazmur Pak, kan Anda baca juga. Nabi Daud yang digambarkan dalam Bible Bapak tidak sama dengan Nabi Daud yang digambarkan dalam Al-Quran kami. Mohon maaf ya Pak, Nabi Daud itu bukan pezina dalam Al-Quran. Mohon maaf. Nabi itu semuanya maksum, terjaga. Mohon maaf Pak, beda kelas Pak, jangan Iya disama-samain. manusia kan, ada baiknya ada buruknya kan. Aduh Pak, Bapak jangan samain lah. Ini Bapak udah Bapak ngotot ngaco pula. Pak, kalau Bapak bahas agama Bapak bilang jangan samakan. Diberkati Tuhan. Abraham diberkati samakan Tuhan lah. karena ada baiknya kan, tapi ada salahnya juga. Iya Nah, itu di gitu kitab juga, Bapak, di kitab kami nggak ada nabi-nabi gitu lain Pak. juga begitu. Ini mohon maaf nih, Bapak aja itu kan di Kristen tuh. Di Kristen itu nabi-nabinya pejina, nabi-nabinya suka berbohong. Terus seperti Yakub tuh sama mamanya kerjasama berbohong tuh. Ingat ya tokoh-tokoh Alkitab tuh semuanya penuh dengan kejahatan loh ya. Iya kan sama nama. Ya, Apa sih, berarti Pak? kan Ibrahim kan nabi kamu juga. Pak, Bapak ngerti nggak sih? Bapak jangan bertele-tele. Abraham dalam kitab Bapak itu tidak sama dengan bukanlah Abraham yang kami imani sebagai Nabi Ibrahim. Mohon maaf nih, kita menceritakan satu tokoh lain yang sama ya. tapi perspektifnya berbeda. Perspektifnya beda. Kitab Anda itu bukan kitab suci bagi kami. Terus Bapak Isa dan Yesus gimana? Beda. Kalau Isa dan Yesus itu gimana? anak hubungan beda. badan. Beda. Yesus anak hasil hubungan badan antara Yosef dengan Maria. Isa itu anak dari kata kun Allah. Nabi Isa almasih putra Maria. Beda, kita beda, Pak. Ya kita beda. Kenapa di kitab surah Bapak. Maria? Ya, kenapa surah Maria? Maria mana itu? Menulis tentang Ya, Isa. Sayyidah Maryam yang perawan tidak punya suami. Loh, berarti Di kitab Bapak Maryam tidak perawan. Maryam itu punya suami. Pak, Bapak kognitif Bapak tuh nggak nangkap perkataan saya. Bapak coba tenang, jangan dibantah dulu perkataan saya. Tangkap baik-baik. Kitab Bapak itu tidak kami anggap kitab suci, tapi menceritakan satu tokoh yang sama dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena kitab Bapak itu dari karangan manusia. Jadi semua yang tertulis dalam kitab Bapak itu benar menurut Bapak, tapi tidak benar menurut saya. Kenapa? Banyak fitnahan terhadap para nabi di dalamnya. Al-Quran saya itu adalah firman Allah menurut teologi Islam. Nah, kenapa kami bisa buktikan Al-Quran benar? Karena memang tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Nah, kitab Bapak itu bercampur antara kitab karangan manusia yang tidak jelas siapa dan bagaimana kedudukannya di mata orang Yahudi pun itu tidak sampai sekarang masih bertentangan loh Pak ya. Nah, dalam kitab Bapak itu tokoh yang bernama Daud dikisahkan berzina. Ini sebenarnya kisah menurut penulis kitab Bapak. Tapi itu tidak benar sama sekali menurut informasi yang kami terima. Karena bagi kami, nabi-nabi itu maksum. Kenapa saya bisa bantah kitab Bapak itu salah? Kalau memang Daud itu berzina, seharusnya Tuhan itu konsisten menghakimi dengan cara menghabisi nyawanya. Karena ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Imamat, pasal 10 nomor 20, ataupun sebaliknya kalau tidak salah, siapa yang berjoni itu dia harus meninggoy. Nah, jadi konsekuensi
di kitab Bapak itu ada dua nih. Satu, penulis kitab Bapak yang mengada-ada atau Tuhan yang tidak konsisten tentang dirinya. Kalau saya lebih memilih penulis yang kurang ajar, saya tidak berani tuduh Tuhan. Tuhan nggak mungkin saya tuduh. Masa Tuhan tidak konsisten? Tuhan macam apa itu? Kalau kita lihat dalam kitab Bapak itu, ayatnya sangat jelas. Daud itu disuruh menjalankan hukum Taurat. Makanya ada perintah kepada dalam satu raja-raja. Kalau seluruh keturunanmu tetap menjalankan perintah hukum Taurat, maka kerajaanmu tidak akan berakhir, tidak akan berpindah. Tuhan akan memberikan janjinya. Ternyata si David sendiri itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang dilakukan? Mengambil bini orang. Itu hukum yang paling keji, Pak. Menginginkan bini orang itu, Pak, dalam 10 hukum Taurat, Pak. Ada larangannya loh. Tiba-tiba ketika si David ini dalam perspektif Bible mengambil bini orang, nggak dihabisi nyawanya sama Tuhan. Makanya saya curiga, nggak mungkin ini orang berzina nih. Kalau berzina, hukumnya jelas dihabisi nyawanya, tapi dia nggak meninggal ini. Maka tidak mungkin Tuhan yang salah. Tapi saya lebih baik menuduh penulis kitab Anda yang salah ketimbang menuduh Tuhan. Kecuali Anda terima Tuhan yang salah. Dua itu aja. Satu, Tuhan yang tidak konsisten. Rasis, membela siapa yang disukai. Giliran yang disukai berjoni nggak apa-apa. Giliran orang lain dihabisi nyawanya. Yang kedua, penulis Biblos yang seenak udelnya membuat cerita. Gitu. Jadi kalau Bapak mengatakan kitab Bapak itu kitab suci, itu punya Bapak. Menurut Bapak, menurut kami tidak. Anakronisme dalam kitab Bapak itu banyak banget loh. Bagaimana mungkin Ismail yang umurnya 16 tahun diletakkan di bahu mamanya? Itu apa itu kayak gitu tuh? Tapi kalau bayi diletakkan di tangan mamanya di tangan mamanya itu wajar. Maka dalam Islam dikatakan Ismail ketika dia pergi dari Sarai itu Ismail masih bayi, baby. Coba Bapak lihat dibaca di kitab Bapak. Nih, dia Ismail umur 16 tahun diusir loh. Tapi digendong di atas bahu mamanya, dilempar ke semak-semak. Gak masuk akal secara logika itu. Gitu. Jadi inilah kenapa saya katakan bahwa kitab kalian itu telah terdistorsi. Gitu Pak, ya udah, saya nggak mau berputar-putar ya. Kita lanjut. Kalian yang bertanya ke saya, karena kalau kalian mencoba menjelaskan iman kalian di hadapan saya pastikan sering blunder kalian. Karena saya nggak mau didustai, nggak mau dibodoh-bodohi. Saya belajar soalnya. Baik tradisi Yahudi saya belajar, tradisi Yahudi itu bahkan percaya loh Hagar itu dijadikan istri loh. Orang Yahudi aja percaya loh. Tiba-tiba kalian Kristen, kalian bilang dia berzina. Orang Yahudi nggak berani mengatakan Abraham itu berzina loh. Kalian Kristen berani-beraninya mengatakan poligami itu berzina. Hebat kalian. Udah kalian ambil kitab Yahudi. Kalian bilang di situ kitabnya Tuhan itu tentang Tuhan kalian juga. Tiba-tiba ketika Yahudi memuliakan Abraham mengatakan tidak berzina karena memang poligami diizinkan. Kalian pula yang Kristen yang bilang si Abrahamnya berzina. Ngeri loh. Ngeri banget. Itu ya. Itu perbedaan kita. Ya, ada dua hal ya. Ya, ada dua hal yang jadi perbedaan ya. Yang saya anggap benar Ishak yang dikurbankan, tapi di ajaran kalian Ismail. Yang kedua, kami nggak ada eksplisit Yesus Pak. diriwayat. Entar dulu, yang kami kedua itu nggak boleh sok Yesus tahu. diriwayatkan. Enggak lah, memang ada. Yesus itu tafsir diriwayatkan di Pak, Alkitab, tapi kami tidak ada eksplisit lahir, ditulis mati, Pak. dan bangkit. Ini. Dengar dulu, jadi Yesus di Alkitab diriwayatkan lahir, mati, dan bangkit. Tapi di Quran kok diserupakan. Nah, jadi surah Maria dan surah An-Nisa kontradiksi. Surah Maria katakan Yesus lahir, mati, Mana dan yang kontradiksi bangkit. Al-Quran? An-Nisa Kalau Bapak membantah. bisa nunjukkan Al-Quran kontradiksi, Bapak itu udah dipanggil sama si Putin loh, sama si Donald Trump loh, dikasih penghargaan Bapak. Ribuan tahun orang mencari kesalahan Al-Quran. Bapak pula yang bilang kontradiksi. Mana yang kontradiksi? Ayo. Mana? Surah Maria, masa di Di surah Maria Maria mana? 33 dikatakan Maria, bentar dulu kita tunjuk dulu Bapak. lahir, Bentar dulu, Maria berapa? Maria berapa? Saya nggak suka orang tipu-tipu di hadapan saya dulu. kalau tidak salah. Saya kalau udah penipu, saya keras teman-teman. Maaf ya teman-teman yang nonton ya. Saya bersikap adil. Kalau orang sudah menipu di hadapan saya akan keras. Karena ini apalagi Al-Quran Iya saya kan, yang tipu-tipu. Isa lahir, mati, dan bangkit, cari itu. Pak, saya minta ayatnya Pak, pelan-pelan. Biar kita bukakan Bapak menipu di sini atau Bapak yang gagal paham di sini. Saya sudah bilang kalau salah Maria, itu wajar. Kalau salah paham itu normal. Tapi kalau menipu di hadapan saya tidak ada tempat. Yang mana? Mana surat Maryam berapa? 33. Maryam berapa? Maryam berapa? Maryam 33.
Nggak lewat orang tipu-tipu di hadapan saya. Ini yang saya akan memusuhi orang menipu-nipu secara akademis, ya. Jangan sampai gara-gara gagal paham tiba-tiba membuat statement, itu nggak bisa, itu namanya mentafsir sendiri kitab orang namanya itu. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Di mana dia mengatakan dia mati? Di mana di sini ayatnya mengatakan dia udah meninggal? Itu dia berdoa. Bapak jangan kesalahan Bapak dalam mentafsir Al-Quran, lalu Bapak katakan Al-Quran kontradiksi. Ini Bapak yang nggak paham. Ini di ayat 18-nya, Bapak baca nih. Nabi Yahya juga begitu. Kalau saya berkata sekarang, ya Allah berikan keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku dibangkitkan, ketika aku dimatikan. Apa saya sudah mati? Orang dia lagi berdoa. Gini aja Bapak nggak paham. Tunjukkan satu sekolah yang mengatakan itu Isa udah mati, itu kondisinya itu. Ini Bapak saya bilang tipu-tipu nih. Kalau saya selama ini tidak menggunakan diksi saya secara liar, Pak. Saya pakai perkataan scholar. Saya pakai tafsir Yerusalem. Saya pakai tafsirnya Matthew Henry. Bapak nafsir sendiri Al-Quran saya nih. Kecuali Bapak scholar. Mana ada satu ulama tunjuk sama saya ahli bahasa Louis Ma'aluf, Izuzu Toshihiko, seorang ahli bahasa Arab dari Jepang, ya. Tunjuk kepada saya dia pernah mentafsir Al-Quran seperti ini, bahwa itu artinya Isa mati. Mana ada orang lagi ngomong, lagi berdoa, dibilang meninggoy. Tuduhan ini Pak. Kecuali Bapak punya alat. Saya ini ahli bahasa Arab, Rifa. Saya ngerti ilmu lugah. Nahu, sorofnya saya ngerti nih. Kalau ini maknanya kembali ke sini nih. Ini mubtada, ini khobarnya. Maka khobar mubtada ini bla 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 begini. Kalimatnya bertemu dengan ini idofa, ini gini. Bapak jelaskan kepada saya secara ini. Nggak apa-apa, saya terima itu. Saya belajar lagi nih. Tapi Bapak baca terjemahan Al-Quran kami, Bapak bilang kesimpulan sendiri yang tidak pernah disepakati para ulama. Satupun ulama tidak pernah memahami seperti itu. Tiba-tiba Bapak bilang begitu. Itu namanya Bapak tipu-tipu. Itu yang namanya menista agama.